kembali lagi bersama saya Dinar. Di sini saya akan melanjutkan ke bab 2 tentang model OSI dalam jaringan komputer. Model OSI atau Open System Interconnection merupakan kerangka konseptual yang dikembangkan oleh ISO International Standard Organization pada tahun 1984. Model ini membagi proses komunikasi jaringan ke dalam 7 lapisan atau layer, di mana setiap lapisan memiliki fungsi dan perannya masing-masing. Tujuan utama dari model OSI adalah untuk memudahkan pemahaman cara kerja jaringan komputer, memungkinkan interoperabilitas antar perangkat dan protokol yang berbeda, serta menjadi standar acuan dalam pengembangan teknologi jaringan. Setiap lapisan dalam model OSI bekerja sama dengan lapisan di atas maupun dari bawah. Data yang dikirimkan dari satu komputer akan melewati ketujuh lapisan ini sebelum ditransmisikan ke komputer lain. Dengan demikian, pemahaman mengenai model OSI sangat penting bagi siapa saja yang mempelajari jaringan komputer. Lalu ada layer fisikal atau lapisan fisik. Lapisan fisik adalah lapisan pertama dalam model OSI. Lapisan ini berhubungan langsung dengan media transmisi yang digunakan untuk mengirimkan data melalui bentuk bit 0 dan 1. Dalam tahap ini, data belum dipandang sebagai informasi bermakna, melainkan hanya sinyal listrik, cahaya, atau gelombang radio. Fungsinya mendefinisikan media fisik yang digunakan, misalnya kayak kabel tembaga, serat optik, atau sinyal nirkabel. Lalu mengatur karakteristik sinyal seperti tegangan, ampere, frekuensi, maupun pola cahaya. Lalu ada menentukan topologi jaringan seperti bus, star, ring, maupun mesh. Lalu menyediakan mekanisme koneksivitas secara fisik antar perangkat. Lalu perangkat pada lapisan ini seperti kabel UTP, fiber optik, konektor, RJ45, hub, repeater, maupun modem. Contoh standar atau protokol internet, Bluetooth, DSL, ISDL, dan yang lainnya. Lalu lapisan layer data link. Lapisan data link adalah lapisan kedua yang bertugas memastikan data dapat ditransmisikan tanpa kesalahan antar kedua perangkat yang terhubung langsung. Lapisan ini data akan diubah menjadi frame, yaitu paket data yang dilengkapi dengan header dan trailer untuk mengendalikan kesalahan. Perangkat lapisan ini seperti switch, bridge, niche. Lalu contoh protokolnya internet, PPP, point-to-point protokol, HDLC, ARP. Fungsi utamanya pertama, memberikan alamat fisik atau MAC address untuk mengidentifikasi perangkat. Yang kedua, melakukan deteksi dan koreksi kesalahan sederhana. Yang ketiga, mengatur akses ke media akses kontrol. Yang keempat, mengatur aliran data agar tidak terjadi tabrakan. Lalu sublapisannya, yang pertama, media akses kontrol, menentukan perangkat mana yang boleh mengirim data pada suatu waktu. Yang kedua, LLC, logical link control, mengatur komunikasi logis antar perangkat dan menyediakan pengendalian aliran data. Lalu ada layer network atau lapisan jaringan. Layer network adalah lapisan ketiga yang berfungsi mengatur alamat logis serta menentukan jalur terbaik agar data dapat tercapai tujuan meskipun melewati banyak jaringan. Data pada lapisan ini disebut paket. Fungsi utamanya pertama, menentukan alamat IP logis, IP address. Yang kedua, melakukan routing untuk mencari jalur terbaik. Yang ketiga, fragmentasi dan
reliability paket jika ukurannya terlalu besar. Yang keempat, mengatur kualitas layanan. Yang kelima, perangkat lapisan ini itu router, layer ketiga switch, dan firewall. Contoh protokol IP, Internet Protokol IPv4 dan V6. Lalu ICM, Internet Control Message Protocol. Lalu ada RIP, OSPF, BGP. Lalu ada layer transport, lapisan transportasi. Perang Dunia 1 dan 2 mengacu pengembangan teknologi militer. Pesawat, tank, dan radar adalah beberapa inovasi utama yang tidak hanya berfungsi di medan perang tetapi juga memicu perkembangan teknologi dalam sains dan industri lainnya. Fungsi utamanya segmentasi data menjadi unit kecil agar mudah dikirimkan. Yang kedua, multiplexing, yaitu memungkinkan beberapa aplikasi menggunakan jaringan secara bersamaan. Yang ketiga, kontrol aliran data agar tidak kelebihan beban. Yang keempat, error recovery, yaitu transmisi antar data yang hilang atau rusak. Contoh protokolnya TCP, Transmission Control Protocol, andal menggunakan mekanisme koneksi menjamin data sampai. Lalu ada UDP, User Datagram Protocol, tidak andal, tanpa koneksi, lalu lebih cepat dan cocok untuk streaming dan game online. Lalu ada lapisan session, layer session. Lapisan session adalah lapisan kelima yang bertugas mengatur dialog sesi komunikasi antara aplikasi yang sedang berinteraksi. Fungsinya membuka, mengelola, dan menutup sesi komunikasi antar aplikasi. Yang kedua, sinkronisasi komunikasi, termasuk memberi tanda checkpoint agar data bisa dilanjutkan jika terjadi gangguan. Yang ketiga, mendukung komunikasi full duplex, dua arah bersamaan atau hal duplex bergantian. Contoh protokolnya NetBIOS, RPC, dan PPTP. Lalu ada layer presentation atau lapisan presentasi. Lapisan presentasi adalah lapisan keenam yang berfungsi sebagai penerjemah data agar dapat dipahami oleh aplikasi pengguna. Data yang digunakan akan dikirim oleh pengguna, memungkinkan beberapa formatnya dengan data yang diterima sehingga perlu ditranslasi. Fungsi utamanya: 1. Translasi data, mengubah format data, misalnya EBCDI ke ASCII. Yang kedua, enskripsi dan deskripsi, yaitu melindungi data saat transmisi. Yang ketiga, kompresi data, mempercepat proses transmisi dengan memperkecil ukuran data. Contohnya format file kayak JPG, GIF, MPG, MP3, dan lainnya. Lalu protokol keamanan SSL, TLS. Lalu ada layer aplikasi. Lapisan aplikasi. Lapisan aplikasi adalah lapisan ketujuh sekaligus lapisan tertinggi yang berhubungan langsung dengan pengguna. Lapisan ini menyediakan layanan jaringan kepada aplikasi pengguna. Fungsinya memberikan antarmuka agar aplikasi dapat menggunakan jaringan. Yang kedua, menyediakan layanan seperti email, browsing, file transfer, dan remote access. Fungsi yang ketiga, mendukung protokol aplikasi yang berbeda. Contoh protokol seperti email, web, file transfer, remote access, dan lainnya. Kesimpulannya, model LOSI membagi proses komunikasi jaringan ke dalam 7 lapisan yang saling berhubungan. Setiap lapisan memiliki fungsi khusus, mulai transmisi sinyal pada lapisan fisik
hingga penyediaan layanan aplikasi pada lapisan aplikasi. Dengan memahami model OSI, kita dapat lebih mudah menganalisis permasalahan jaringan, mengembalikan protokol baru, dan memahami interaksi antar perangkat dalam sebuah sistem komunikasi. Mungkin cukup sekian penjelasan singkatnya dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.